Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Tersangka ini diduga menerima 864,5 juta rupiah untuk membentuk opini negatif mengenai penanganan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO itu melalui pengerahan pasukan siber atau buzzer. Seperti apa duduk perkaranya? Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Tim Cyber Army M. Adia Muzaki sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar dalam jumpa pers Jakarta pada Rabu 7 Mei 2025 malam mengatakan, dari pengembangan perkara perintangan penyidikan terkait kasus korupsi yang ditangani Kejagung, penyidik telah mendapat alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Perkara tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya, kasus korupsi komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah Tbk, dan kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan dengan terdakwa Tom Lembong. Perintangan penyidikan tersebut diduga dilakukan saat penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di persidangan yang sedang berlangsung. Untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara akuo di tingkat penyidikan, penuntutan, dan di persidangan. Selanjutnya dipublikasikan oleh tersangka MAM dan tersangka TB melalui media sosial TikTok, Instagram, dan Twitter. Sebelumnya, penyidik Kejagung menetapkan 3 tersangka dalam kasus perintangan penyidikan kasus korupsi CPO. Mereka adalah Marcella Santoso dan Junaidi Saibi selaku pengacara dan Tian Bahtiar selaku Direktur Pemberitaan JAK TV. Lantas, bagaimana cara kerja para tersangka yang diduga melakukan perintangan dalam kasus korupsi CPO? Tersangka Tian Bahtiar disebut memproduksi acara seperti dialog, gelar bicara, dan diskusi panel di beberapa kampus. Acara tersebut kemudian diliput oleh JAK TV. Sementara itu, M. Adia Muzaki dan Marcella Santoso diduga bersepakat untuk membentuk 5 tim pasukan siber dengan total anggota mencapai 155 pendukung atau buzzer. Mereka direkrut, digerakkan dan dibayar 1,5 juta per orang untuk merespon dan memberikan komentar negatif terhadap berita dan konten negatif yang dibuat Tian Bahtiar tentang penanganan perkara korupsi yang ditangani Kejagung. Pasukan siber itu juga disebut membuat video dan konten negatif yang diunggah atau dipublikasikan melalui platform media sosial, yakni TikTok, Instagram, dan X, berdasarkan materi dari Marcella Santoso dan Junaidi Saibi. Narasi dan konten negatif dibuat untuk mendiskreditkan penanganan perkara yang dilakukan penyidik dan personel pimpinan Kejagung. Untuk tugasnya itu, M. Adia Muzaki disebut memperoleh uang sebesar 697,5 juta rupiah dari Marcella Santoso. Penetapan tersangka baru ini menjadi babak baru dalam kasus perintangan korupsi CPO yang saat ini sedang ditangani oleh Kejagung. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya terkait penetapan buzzer menjadi tersangka di kasus ini?